Puji nama Tuhan, saya menyapa kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan, satu minggu boleh kita lalui hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Saya mengajak kita meneduhkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Betapa baik kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hingga pada pagi hari ini, kita tetap merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Ucapan syukur sama-sama kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
kita pagi ini. Datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami berkumpul sebagai umat Tuhan yang sama-sama rindu berada di hadirat-Mu. Kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan, bahkan dosa yang ada di hidup kami. Oleh karena itu kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan, melayakkan kami, memperkenankan kami untuk datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kuduskan hati, pikiran, seluruh tindakan kami yang sering kali jatuh bangun di dalam dosa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan hati yang kudus, dengan hati yang bersih, dengan hati yang rindu untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami teringat dengan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Hantarkan umat-Mu boleh memenuhi setiap kursi-kursi yang sudah tersedia, sehingga kursi-kursi yang ada boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Berkati pujian kami, berkati penyembahan kami, berkati firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini sama-sama rindu dalam hadirat Tuhan. Amin. Rindu untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mau pujikan, aku ingin selalu berada di dekat-Mu.
berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita terus mau memuji Tuhan, sama-sama kita pujikan Rayakan Kasih-Mu. Kita nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita.
nama Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari grup Delima Voice. Waktu dan tempat saya persilakan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Puji nama Tuhan, kita kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu membukakan jalan dengan cara yang ajaib dalam proses kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau pujikan, God will make a way. Will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, God will make a way. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His promise still remains. He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntun dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. By a roadway in the wilderness, He lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His promise still remains. He will do something new today. Dia buka jalan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berjalan dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntun dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, biarlah melalui pujian yang boleh kami naikkan kepadamu pagi ini, itu mengingatkan kami bahwa betapa besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Engkau yang membukakan jalan bagi kami, bahkan Engkau yang menuntun kami
untuk boleh berkumpul di rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah terlebih dahulu kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah terlebih dahulu mengakui ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Sebelum kami membacanya, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengerti dan peka terhadap suara-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang sangat terbatas, kiranya Tuhan menolong, Tuhan tuntun agar firman Tuhan yang boleh disampaikan seturut dan sesuai apa yang Tuhan kehendaki untuk kami dikuatkan pada pagi hari ini. Kiranya Injil Tuhan yang terus diberitakan di tengah-tengah kami, agar kami mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami membaca dan merenungkannya. Ini hati kami telah siap dan kami mau membaca. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya mengajak kita dulu terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang melandasi kita dari tema kita pagi ini, dalam kegelapan Tuhan hadir. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-139. Kita membaca mulai ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab masing-masing atau di layar monitor yang akan dibagikan atau ditayangkan nantinya. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya Bapak Ibu. Mazmur 139 ayat 11 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia adalah kita yang tidak hanya merenungkan tetapi kita menerapkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah dalam kegelapan Tuhan hadir. Sekali lagi, tema yang menjadi penegasan kepada kita pagi hari ini adalah dalam kegelapan Tuhan hadir. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu pengalaman yang pernah saya alami Bapak Ibu. Ketika waktu itu sekitar 9 atau 10 tahun lah. Saya masih duduk di kelas 3 SD Bapak Ibu. Saya mengingat satu peristiwa ketika saya bersama dengan mama saya pergi ke pasar membeli seragam baru sekolah. Nah biasanya kan anak-anak kalau main masih memakai seragam sekolah Bapak Ibu. Nah saya pernah melakukan hal demikian. Karena saya terlalu sering memakai baju seragam pada saat bermain, akhirnya baju saya ini sudah mulai lusuh Bapak Ibu. Sudah tidak layak digunakan. Akhirnya mama saya memutuskan mengajak saya ke pasar. Kami bersama-sama ke pasar untuk membeli seragam baru. Ya tahu Bapak Ibu, di pasar ya banyak orang yang lalu lalang. Suasana yang cukup ramai gitu loh. Kami berjalan bersamaan. Tapi di satu waktu, saya sudah tidak melihat mama saya. Saya tidak melihat mama saya. Saya mencari kemana-mana.
Ya anak-anak kan cepat panik ya. Saya mencari tidak menemukan, akhirnya kepanikan saya, kegelisahan saya, itulah yang membuat saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, takut jika ada orang yang menculik saya. Bapak Ibu, dalam keadaan itu Bapak Ibu, ternyata mama saya itu tidak jauh dari saya. Mama saya itu dekat dengan saya. Hanya tempat di toko yang bersebelahan kami belanja sebelumnya. Dia melihat saya mencari dia. Dia melihat saya ketika saya gelisah. Dia melihat saya ketika saya nangis. Bapak Ibu, akhirnya dia datang, dia menenangkan saya, dia memeluk saya, dan akhirnya saya berhenti bernangis. Bapak Ibu, dari pengalaman yang sederhana ini, satu hal yang saya mau katakan begini. Kadang-kadang kita merasa sendirian, itu bukan karena seseorang itu benar-benar meninggalkan kita. Tetapi apa? Karena kita tidak mampu melihat kehadirannya. Sekali lagi saya tegaskan. Kadang-kadang kita merasa sendirian, itu bukan karena seseorang itu meninggalkan kita. Tetapi karena kita tidak mampu melihat kehadirannya. Contoh dari pengalaman saya tadi. Saya gelisah, saya panik, saya nangis. Itu kan bentuk kegelapan Bapak Ibu. Kegelapan yang saya alami waktu itu bukan karena saya kehilangan mama saya. Tetapi karena saya tidak tahu keberadaannya. Kegelapan yang saya alami waktu itu yang menghasilkan kepanikan, yang menghasilkan kegelisahan. Sehingga membuat saya nangis. Bukan karena mama saya meninggalkan saya Bapak Ibu. Tetapi karena keterbatasan saya. Membuat saya tidak menyadari bahwa dia ada di dekat saya. Bapak Ibu, begitu juga dengan firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu. Memberikan kita kebenaran yang sangat-sangat lebih dari pengalaman manusia. Ayat di pasal yang sudah kita baca ini Bapak Ibu, ini bukan sekedar puisi yang dituliskan oleh Daud. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap Daud yang menyatakan doktrin Allah, yang menyatakan kemahadiran Allah, yang menyatakan kemahatahuan Allah. Bapak Ibu, ini sebuah pengakuan yang sangat luar biasa. Kenapa? Di saat umat Tuhan merasa Tuhan itu jauh, tetapi Daud berkata, Tuhan itu tidak jauh kok. Tuhan itu dekat. Di saat umat Tuhan merasa mereka berada dalam kegelapan, mereka berada dalam penindasan, tetapi Daud berkata, kegelapan, penindasan itu sama dengan terang yang Tuhan telah pelihara kita. Jadi ini salah satu doktrin yang sangat penting bagi iman kita Bapak Ibu. Yang menyatakan kemahadiran Allah, yang menyatakan kemahatahuan Allah. Kita bisa melihat di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kembali kepada kita, meskipun kita sudah merenungkan minggu lalu ya. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, begini firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Minggu lalu kita sudah merenungkan hal ini. Dan hal ini juga sudah ditegaskan oleh Bapak Pendeta Nathan Basuki ya. Beliau pernah sempat mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang khusus di hadapan Tuhan. Karena kita mengenal, bahkan lebih dikenal oleh satu pribadi yang agung. Pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan kita. Dan satu bukti Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengenal kita, ada di ayatnya yang ke-13. Ini adalah kunci dari pasal ini. Dikatakan di ayat 13, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bapak Ibu, Tuhan lebih mengenal kita. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan
sudah mengenal kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sangat indah. Dalam kegelapan Tuhan hadir. Inilah yang menguatkan kita Bapak Ibu. Meskipun kegelapan dapat mengaburkan pandangan kita, tetapi bagi Tuhan semuanya terang. Dalam kegelapan Tuhan hadir. Maka hal yang pertama Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, jika dalam kegelapan Tuhan hadir, maka satu hal, kegelapan adalah kenyataan dalam hidup orang percaya. Kegelapan adalah sebuah kenyataan yang dihadapi oleh orang percaya. Mari kita melihat di ayat yang ke-11a nantinya, tetapi satu penegasan yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kita sudah dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Bukan berarti kita dibebaskan dari penderitaan. Kita akan terus hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita hidup dalam dunia, pergumulan yang kita alami di dunia, kesedihan, ketindasan, segala macam masalah, itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Yang menjadi perbedaannya apa? Yang menjadi perbedaannya begini Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai semua pergumulan kita. Untuk apa? Untuk memurnikan kita. Untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, mari kita melihat di ayatnya yang ke-11a. Dikatakan di ayat ke-11a, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Apa sih maksudnya hal ini? Apa arti dari kalimat di ayat yang ke-11a ini? Bapak Ibu, kalau kita membaca secara pelan-pelan, kita mencermati katanya, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Maka tidak heran, ini memberikan kita satu gambaran statement, argumentasi. Oh, ada sebuah tindakan yang menyerah. Ada sebuah tindakan yang sudah tidak berusaha. Itu kalau kita membaca Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, saya rasa ini agak membingungkan. Ini saya agak membingungkan karena gini Bapak Ibu. Jika aku berkata, biarlah. Kata biarlah itu seringkali muncul kepada orang-orang yang putus asa gitu loh. Itu seringkali muncul kepada orang-orang yang sudah mengeluh. Misalnya saya buat gambaran begini. Seorang ayah itu yang sudah kehilangan pekerjaan, lalu merenungkan dalam hati, bagaimana saya membayar uang sekolah anak saya bulan depan? Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Biarlah sudah. Atau seorang istri yang menjaga suaminya yang sedang sakit. Dalam kelelahan ini, Tuhan, sampai kapan? Saya sudah capek, saya sudah lelah. Nah, biasanya itu adalah keluhan-keluhan Bapak Ibu. Itu yang dimaksud kalau kita hanya berfokus pada kata biarlah. Ya udahlah, biarlah. Biarkan sajalah. Kenapa? Ya sudah tidak ada jalan lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba menyederhanakan hal ini. Kalau kita melihat dalam terjemahan, beberapa terjemahan seperti NIV, NASB, dan KJV, maka kita ditolong satu kebenaran. Ketiga penerjemahan ini Bapak Ibu, satu kata yaitu surely, sesungguhnya atau pasti. Saya lebih setuju jika dipakai kata sesungguhnya daripada biarlah Bapak Ibu. Kenapa? Ada dua alasan kenapa saya lebih setuju dengan kata sesungguhnya. Yang pertama, kita melihat konteks dekat. Kalau kita membaca di pasalnya 139 ini Bapak Ibu, maka satu penegasan, cerita ini tidak berfokus pada Daud. Tidak berfokus pada penderitaan Daud. Tetapi berfokus pada kehadiran Allah. Berfokus pada kemahatauan Allah. Di ayat yang pertama, ya Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu.
Bapak Ibu, ini sebuah statement dari Daud ya. Itulah sebabnya ketika dia mengatakan di ayat ke-11a ini, lebih setuju ketika dia mengatakan begini, sesungguhnya kegelapan akan menutupi aku. Sesungguhnya masa-masa sulit itu akan datang kepada saya. Sesungguhnya penderitaan itu akan nyata. Ingat, pengakuan ini bukan kepada seseorang yang menyerah ya. Ya, tidak. Daud tidak menyerah ketika dia mengatakan sesungguhnya kegelapan akan melingkupi aku. Tetapi apa? Ini sebuah ungkapan yang percaya. Ia menyatakan situasinya. Ia menyatakan keadaannya. Ini keadaan saya. Maka saya percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara saya. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu cerita ya dari pendeta muda Arneti mengenai biarlah ini. Ya, pada waktu pengerjaan skripsi Bapak Ibu, ya tahulah anak-anak teologi itu suka saling menolong, suka saling membantu, ya, mensupport, menyemangati. Nah, ada satu temannya yang belum mengerjakan skripsi Bapak Ibu. Ketika ditanyakan sama dia, kenapa belum mengerjakan? Bapak Ibu jawabannya begini. Ya sudahlah, biarlah semua terjadi dalam kehendak Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang mengerjakan skripsinya. Aneh. Iya, bukan hanya temannya, teman saya juga ada Bapak Ibu. Yang setingkat dengan saya. Tahun lalu dia ke gereja. Telepon saya, bro katanya. Saya boleh ke gereja? Boleh, silakan. Dia kasih lihat skripsinya Bapak Ibu. Saya kira niatnya ya mau kasih tahu. Ternyata dia suruh saya untuk mengerjakan. Saya lihat warna-warni semua. Artinya 87% plagiasi. Ya copy paste gitu loh. Nah dalam ujian akhir biasanya itu paling tinggi 25% lah plagiasinya. Lebih dari itu perbaiki. Kalau 87% berarti ubah total Bapak Ibu. Parah. Jadi saya tidak mengerjakan, saya hanya memberitahukan saja satu pakai alamat web ini, kamu bisa mengubah kalimatnya. 1 minggu ke depan saya telepon, gimana? Ah sudahlah bro, biarlah sudah. Saya sudah pasrah. Saya juga sibuk kerja. Jadi dia gunakan alasan kerja. Padahal itu adalah sebuah keadaan yang menyerah. Bapak Ibu, menyerah itu, saya tidak sedang mengatakan orang percaya tidak boleh lelah. Tidak, saya tidak mengatakan hal itu. Orang percaya boleh lelah kok. Daud misalnya pernah lelah. Siapa lagi? Elia pernah putus semangat. Yeremia pernah menangis. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pernah menangis. Tetapi yang menjadi perbedaannya, mereka tidak menyerah. Ada perbedaan lelah dengan menyerah. Orang percaya itu boleh menangis kok. Tetapi kita perlu tetap datang kepada Tuhan. Orang percaya boleh bergumul. Tetapi kita juga perlu tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Orang percaya boleh saja lemah. Tetapi dia harus tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang hidupnya. Itulah kenapa saya lebih setuju kata sesungguhnya daripada biarlah Bapak Ibu. Karena kata biarlah itu merupakan sebuah tindakan yang menyerah. Biarlah sudah. Kemudian alasan saya yang kedua Bapak Ibu, kenapa lebih setuju kata sesungguhnya. Kalau kita melihat konteks jauh. Kalau kita melihat konteks jauh, misalnya di pasal 138, di sana pemazmur sedang berbicara, wah, bangsa-bangsa ini melakukan kekerasan terhadap orang-orang percaya. Dan di pasal selanjutnya, di 140 Bapak Ibu, di sana kita melihat Daud itu sedang berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar dia itu dibebaskan kepada orang-orang fasik yang selalu merencanakan kejahatan baginya. Artinya begini Bapak Ibu, pemazmur ini hidupnya bukan hidup yang tenang Bapak Ibu. Melainkan sebuah keadaan yang sangat-sangat bergumul.
ditindak, dibuat kekerasan. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak menyerah. Kenapa dia tidak menyerah? Karena ia percaya Tuhan hadir. Ia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang telah dikenalnya. Ia percaya karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang menjadi milik kepunyaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan heran, maka segala sesuatu itu Tuhan kok mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Itu bisa dijadikan sebagai alat Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Dan pemazmur pada pagi hari ini menjadi gambaran yang sangat-sangat baik Bapak Ibu. Kenapa? Pergumulan Daud itu tidak jauh berbeda dengan pergumulan kita saat ini. Meskipun keadaannya berbeda, tetapi yang sama apa Bapak Ibu? Yaitu ketakutan. Kita pernah takut kan? Kita pernah gelisah. Kita pernah merasa, oh Tuhan itu masa jauh. Tetapi satu hal yang dapat kita pelajari dari Daud, dia tidak melihat Allah melalui kegelapan itu. Tetapi ia melihat kegelapan itu untuk mengenal Tuhan. Dalam kegelapan itu Tuhan menopang hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kegelapan adalah kenyataan yang ada, yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebuah kenyataan yang harus terjadi Bapak Ibu. Tapi seringkali kita berpikir bahwa keadaan besok itu tidak jauh berbeda dengan keadaan hari ini. Kita seringkali membayangkan, oh keadaan di hari lusa itu tidak jauh berbeda dengan keadaan yang saya alami hari ini. Kalau pergumulan esok hari ya 11-12 lah dengan hari ini. Bapak Ibu, statement-statement seperti itu percayalah, lambat laun tanpa kita sadari kita akan mulai kehilangan harapan kita. Kita akan mulai kehilangan harapan Bapak Ibu. Itu adalah kegelapan. Kalau kita sering berpikir ke depan. Kegelapan itu tidak harus ada di dalam diri kita Bapak Ibu, di luar diri kita Bapak Ibu. Tetapi itu juga terjadi dalam diri kita ketika kita salah memandang hidup kita. Kita akan terus hanya hidup dalam pengharapan, tidak hidup dalam pengharapan. Iman kita goyah. Iman kita goyah, kita mudah lemah. Dan kita akan merasa seolah-olah Tuhan itu jauh. Bapak Ibu, contoh hari ini yang boleh saya gambarkan Bapak Ibu, jika kita datang saat ini dengan membawa beban, kita merasa oh bebannya tidak bisa saya pikul. Ada air mata yang tidak dilihat orang lain. Ada doa-doa yang kita panjatkan sampai saat ini belum terada jawaban yang sesuai dengan kehendak kita. Maka tidak heran, banyak sekali orang Kristen yang gagal. Oh hidup ini tidak adil. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu banyak orang Kristen yang gagal. Kenapa banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya? Karena mereka tenggelam dalam kegelapan. Mereka berhenti memandang Tuhan. Mereka hanya melihat kegelapan, itu adalah akhir dari tujuan hidupnya. Mereka hanya meragukan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kegelapan adalah bagian dari hidup, perjalanan hidup orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau mengatakan jangan terburu-buru kita membuat statement atau argumentasi. Kita menyimpulkan misalnya, oh hidup saya yang sulit-sulit ini kayaknya Tuhan tidak menyertai saya dong. Keadaan saya yang saya alami tidak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu satu teguran begini, jangan ukur kehadiran Tuhan dengan keadaan yang sedang kita alami. Tetapi ukurlah keadaan itu
melalui janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kita bukan mengukur Tuhan Bapak Ibu, tetapi kita mengukur keadaan kita dengan janji Tuhan. Kenapa? Keadaan bisa berubah-berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak ada satu bagian dari hidup orang percaya terjadi di luar kehendak Tuhan. Bahkan seorang teolog Bapak Ibu yang bernama Charles, dia mengatakan begini. Dia mengatakan begini, Allah itu terlalu baik untuk berlaku tidak baik kepada anak-anaknya. Dan terlalu bijaksana untuk pernah melakukan kesalahan. Artinya Bapak Ibu, jika sampai saat ini kita masih belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita berjalan dalam kegelapan, kita tetap mempercayainya. Sebab hanya Dia yang dapat memimpin hidup kita. Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, dan Allah yang memelihara hidup kita. Kiranya kuasa Roh Kudus dapat menguatkan kita di dalam kebenaran ini. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Mengapa sih kegelapan itu menjadi kenyataan dalam hidup orang percaya? Mengapa kegelapan itu menjadi kenyataan dalam hidup orang percaya? Yang kedua Bapak Ibu, karena kegelapan itu tidak akan bisa membatasi kehadiran Allah. Dalam kegelapan itu tidak membatasi kehadiran Allah. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-11b sampai ayat yang ke-12a. Saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini menunjukkan, Daud menunjukkan bahwa Allah itu tetap hadir kok. Di tengah-tengah penderitaan atau kegelapan yang dialami oleh umatnya. Meskipun di ayat yang ke-11b lebih menonjolkan pengalaman manusia, tetapi di ayat yang ke-12 ditutup dengan sebuah alasan. Alasannya apa? Karena Allah maha hadir. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Artinya apa? Artinya keadaan bisa berubah. Malam tetap malam bagi manusia, tetapi bagi Allah itu terang. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Malam itu kan seringkali identik dengan kegelapan ya. Kegelapan itu seringkali identik dengan malam. Kalau kita berjalan di lorong tanpa penerangan, kita bisa jalan, tidak kan? Kita tidak bisa jalan. Kita akan hati-hati berjalan Bapak Ibu. Setiap langkah kita perlu hati-hati. Karena kita tidak melihat dengan jelas. Tetapi dalam ayat ini, di ayat yang ke-12a, Daud menyatakan penegasan yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan, itu tidak gelap. Bagi Tuhan, tetap terang. Meskipun bagi kita saat ini tampak gelap, tetapi bagi Tuhan itu terang. Itu alasannya mengapa di ayat yang ke-12 Daud mengatakan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menganggap hari-hari kita adalah hari-hari yang biasa. Pokoknya kita bangun pagi, kita bekerja, kita mengurus keluarga, kita beribadah, besoknya kita melakukan hal demikian. Sehingga apa? Kita mengukir, wah kok biasa-biasa saja hari-hariku. Tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang spektakuler terjadi dalam hidup saya. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang percaya Bapak Ibu. Menganggap biasa hari-hari yang sudah dilalui. Lupa akan satu hal, bahwa setiap hari Tuhan bekerja memelihara kita, menyertai kita, memimpin kita.
Mengapa Daud berkata, kegelapan tidak menggelapkan bagimu? Karena ia belajar mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Coba perhatikan selama perjalanan hidupnya. Ia di padang gurun, ia dikejar musuh, ia difitnah, dan dia juga menanggung akibat dosanya. Tetapi dia tidak melihat kegelapan itu. Dia melihat apa? Dia belajar untuk mengenal Tuhan. Dia belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Ini kebenaran, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan kebenaran yang sejati itu sudah jatuh di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus jatuh dalam kegelapan. Dia rela mati di kayu salib, Bapak Ibu. Untuk apa? Menebus umatnya. Jika anak Allah rela mati untuk menebus anak-anaknya, maka kita seharusnya sudah memiliki jaminan, Bapak Ibu. Sudah memiliki jaminan. Kegelapan yang kita alami itu bukan sesuatu hal yang sia-sia. Sudah dikalahkan oleh Kristus. Ini adalah jaminan bagi kita yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Dan di zaman sekarang, Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang selalu menginginkan, wah, Yesus adalah juru selamatku, tetapi mereka tidak mau memuridkan. Mereka tidak mau menjadi murid bagi Yesus. Mereka hanya mau menerima berkat, tetapi sulit untuk memikul salib. Banyak orang Kristen yang menginginkan, jalan saya ingin mudah, tetapi mereka menghindari proses dari Tuhan. Mereka mengharapkan kemenangan, tetapi mereka tidak mau bergumul. Kita lupakan satu hal, Bapak Ibu, mengikut Kristus adalah kita yang menyerahkan diri. Dan terlebih-lebih kita yang memikul salib kita sendiri. Hingga pada akhirnya yang menjadi tujuan dari hidup kita adalah satu, menikmati dan memuliakan Tuhan kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang setia itu tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia selalu bekerja dalam hidup kita, meski dari hal-hal yang biasa itu dapat menjadi sarana untuk kita menjadikan diri menjadi saksi dan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, selama kita memiliki Allah, kita tidak pernah kehilangan segala-galanya. Sekalipun hidup kita berada dalam kegelapan, kehadiran Allah tetap menjadi pengharapan terbesar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini. Kiranya kita dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, jika kita telah mengetahui bahwa kegelapan adalah kenyataan dalam hidup orang percaya, kita juga mengetahui bahwa kegelapan itu tidak membatasi kehadiran Allah. Maka yang ketiga yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana sih seharusnya kita hidup di tengah-tengah kegelapan itu? Bagaimana kita seharusnya hidup di tengah-tengah kegelapan itu Bapak Ibu? Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, kita hidup dalam iman dan pengharapan. Kita hanya hidup dalam iman dan pengharapan. Tidak ada yang lebih dari itu. Engkau hidup dalam kemampuan dirimu sendiri. Tidak, itu hanya sia-sia. Itu akan hanya membawa engkau pada keangkuhan dirimu sendiri. Tapi hanya satu, iman dan pengharapan yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tunduk dalam Tuhan. Kita merasa kecil di dalam Tuhan. Tuhan lebih besar. Itulah sebabnya kita seharusnya hidup di dalam kegelapan Bapak Ibu. Hidup dalam iman dan pengharapan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-12b. Dikatakan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu, ini sebuah penegasan dari Daud di ayatnya yang ke-12 ini. Saya menyinggung kembali, meskipun tampak gelap dari mata manusia, tetapi bagi Tuhan itu semua terang. Inilah yang menjadi dasar dari iman Daud. Ia percaya bukan karena hidupnya mudah Bapak Ibu. Tidak. Ia percaya karena ia benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang menopang hidupnya.
Bapak Ibu, kehadiran Allah di tengah-tengah kegelapan itu akan melahirkan iman kita yang sejati. Pengenalan akan kesetiaan Allah itu akan memberikan pengharapan bagi kita. Apa yang membuat Daud itu hidup dalam iman dan pengharapan? Yang membuat Daud hidup dalam iman dan pengharapan, Bapak Ibu, yaitu keyakinan bahwa Allah hadir dalam keadaannya. Mengapa ia hidup dalam iman? Karena ia percaya Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya dalam keadaan yang dialaminya. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana seharusnya kita hidup dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus? Bapak Ibu, kita yang sudah dibenarkan seharusnya kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan pengharapan. Sekalipun keadaan kita berubah, tetapi iman dan pengharapan kita yang teguh di dalam Kristus itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam iman dan pengharapan, berarti percaya kepada Tuhan. Seseorang yang bertekun dalam iman itu tidak akan mudah dipengaruhi. Seseorang yang bertekun dalam iman itu tidak akan mudah digoyahkan, Bapak Ibu. Karena keadaan yang dia alami itu bisa berubah. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita yang bertekun dalam pengharapan itu tidak membuat kita mudah goyah, Bapak Ibu. Kita akan dikuatkan. Firman Tuhan 1 Kolose pasal 1 ayat yang ke-23, Bapak Ibu. Paulus menegaskan kepada kita, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh dari pengharapan Injil. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita tetap teguh, kita hidup dalam iman dan pengharapan. Satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Jangan biarkan kegelapan menguasai hati kita. Jangan berikan kesempatan masalah-masalah menggorogoti hati kita, Bapak Ibu. Tetapi biarlah iman kita yang mengalahkan kegelapan. Dan harapan kita yang dapat menguatkan kita. Selama Tuhan ada di dekat kita, tidak ada alasan kita untuk tidak berharap kepadanya. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, persoalan hidup kita itu bukan pada kita mengalami kegelapan atau tidak, Bapak Ibu. Persoalan terbesar itu adalah bagian perjalanan hidup kita. Kepada siapa kita memandang? Kita memandang kepada Tuhan. Jangan biarkan kegelapan mengubah cara pandang kita untuk mengukur kehadiran Tuhan. Tidak ada satupun, Bapak Ibu, kegelapan yang berada di luar pemeliharaan Tuhan. Semua ada dalam rencananya yang dapat menguatkan Bapak Ibu dan saya, yang dapat memurnikan Bapak Ibu dan saya, yang dapat membentuk Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi milik kepunyaannya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan, kami kembali diajarkan satu kebenaran penting, yaitu biarlah kami terus terlebih dahulu bersandar kepadamu. Biarlah kami terus hidup dalam iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Bapa, kami mengakui bahwa setiap hari ada banyak hal yang menawarkan kenikmatan bagi kami. Tanpa kami sadari ya Tuhan, semakin hari semakin akan kami dibuat jauh dengan Engkau.
Sehingga pada akhirnya itu membawa kami pada kerugian akan rohani kami. Dan kebiasaannya kami akan suka mengukur kehadiran-Mu. Biarlah terlebih dahulu ya Bapa, kami diperbaharui oleh Tuhan. Biarlah terlebih dahulu kami diberikan pengetahuan dalam kebenaran Injil-Mu. Barulah kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui keadaan yang sedang kami alami saat ini, kami dikuatkan dan kami diberikan pengetahuan bahwa semua itu berada dalam rencana Tuhan yang Tuhan pakai untuk memurnikan dan membentuk kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu telah menyelesaikan untuk memberitakan firman-Mu. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam hati kami. Sehingga firman-Mu tidak berlalu, tetapi kami dapat menerapkannya mulai saat ini, bahkan ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum persembahan dijalankan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus nama itu pikat hatiku. La
Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua yang hadir di tempat ini bahwa kami hanya beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teguran firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Jemur Sari maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mencukupkan akan segala kebutuhan mereka. Juga jemaat-jemaat baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI. Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Mereka yang sakit biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan menolong, memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jemaat yang saat ini cukup meningkat karena kondisi keuangan dan kondisi ekonomi yang sulit. Nilai rupiah makin melemah, kenaikan harga BBM dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan juga akan menolong Tuhan. Tuhan saja yang akan mencukupi akan segala kebutuhan mereka. Pun pula kami berdoa Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan jemaat, baik yang ada di Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, maupun pos yang ada di pos-pos PI yang dinaunginya. Kiranya juga Tuhan akan memelihara semua jemaat. Tuhan penuhi akan semua kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Biarlah Tuhan tolong presiden, wakil presiden, dan kabinetnya untuk dapat bijaksana di dalam menjalani roda pemerintahan ini Tuhan. Biarlah mereka boleh takut akan Tuhan dan lebih mementingkan untuk kepentingan rakyat banyak. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keadaan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Tolong Tuhan, sampai saat ini belum juga selesai peperangan yang terjadi. Tuhan akan mengetuk pintu hati para pemimpinnya untuk dapat segera menyelesaikan peperangan itu Tuhan. Biarlah dunia ini boleh lebih tertib dan aman. Tuhan saja yang akan menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang sinode yang akan diadakan di Hotel Haris pada tanggal 28 sampai 30 Juli 2026 boleh dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa buat semua itu. Bentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.